Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karisma Titania Putri, NPM 18.1.03.03.00022 dari kelas B akan mempresentasikan ujian akhir semester praktikum data mining. Berikut data untuk menampilkan nama, print data untuk menampilkan. Yang soal nomor 1, import library. Kita membutuhkan beberapa library yang dibutuhkan dalam praktikum, yaitu Pandas, Seaborn, NumPy, Matplotlib yang berasal dari Scikit-learn. Di mana Pandas artinya merupakan data frame yang digunakan untuk menampilkan file-file agar mudah untuk dibaca. Yang kedua, import Seaborn as SNS artinya library yang biasanya digunakan untuk membuat grafik. Untuk lebih luas dalam modifikasi dari plot yang dibuat, import NumPy as NP digunakan untuk menggabungkan array menjadi satu data. Import matplotlib.pyplot as plt artinya digunakan untuk membuat grafik juga. Selanjutnya, from Scikit-learn import database Seaborn digunakan untuk mengambil dataset iris yang ada terus neighbors artinya KNN yang mengambil dari Scikit-learn itu. Scikit-learn merupakan paket data mining. Terus from Scikit-learn model selection import train test split artinya untuk menyeplit data berupa train dan testing. From Scikit-learn metric import classification report confusion metric merupakan metrik yang digunakan untuk praktikum. Nomor 2, exploratory data analysis. Yang pertama, saya akan meload dataset berupa data sebelumnya, ini dijalankan dulu. Selanjutnya kita load datasetnya, di mana datasetnya masih berupa dictionary. Berikut data-datanya berupa array. Target name-nya Setosa Vesicular Virginica. Feature name-nya ada sepal length, sepal width, petal length, petal width dalam satuan cm. Kemudian kita membentuk sebuah data frame dan sekalian kita melihat data frame tersebut. File iris tersebut dimasukkan ke dalam data frame
np.seed ini artinya menggabungkan beberapa array ke dalam satu array. Kita run. Berikut data-datanya terdiri dari 150 row dan 5 kolom. Selanjutnya kita df iris info kita gunakan untuk melihat fitur atau tipe data serta bagaimana kondisi data pada setiap fitur tersebut. Di sini sama 150 di mana terlihat jelas bahwa pada dataset iris tidak terdapat missing value. Selanjutnya yaitu sebaran data dari df iris. Print df iris untuk melihat sebaran data tersebut. Sebaran data dari fitur label, karena label yang akan digunakan sebagai target atau kelasnya. Pada saat memasukkan data iris ke dalam data frame, saya menambahkan sebuah label. Df iris count digunakan untuk mengecek missing value. Terlihat bahwa tidak terdapat missing value karena datanya sama terisi yaitu 150. Df iris shape digunakan untuk mengetahui berapa jumlah kolom dan baris dari data tersebut yaitu 150 kolom dan 150 row dan 5 kolom. Selanjutnya print df iris label describe. Sama seperti untuk sebaran data. Mengecek apakah untuk mengecek sebaran data dari fitur label, di mana label yang akan dijadikan target atau kelasnya. PLT figure fixed size 1210 NSGplot ini digunakan untuk membuat plot distribusi pada label. Kita jalankan. Terlihat jelas bahwa plotnya naik. Kok naik turun? Enggak. Plotnya naik turun seperti lonceng dan berbentuk simetris. Pada plot tersebut berbentuknya sudah simetris, bahwa tinggi dan jarak plotnya sama. Yaitu count dari kirinya, jaraknya ini 0. 0,75 dan di sini juga
Di sini 0,25 di akhirnya, kon akhir. Mediannya tepat di label 1. Plot ini digunakan untuk mengecek data outliernya. Selanjutnya, data yang ada pada data frame iris. Mengecek tipe, kok mengecek sih? Mengecek tipe data yang ada pada data frame iris. Tipe datanya float 64 DF iris high size digunakan untuk melihat plot-plot dari fitur-fitur yang lain. Berikut hasilnya. Selanjutnya kita lakukan data preprocessing from scikit-learn. Data preprocessing normalisasi digunakan untuk menyesuaikan jangkauan rentang nilai dilakukan karena adanya perbedaan. Proses normalisasinya dimulai dari from scikit-learn preprocessing import scale, di mana membutuhkan import scale dari scikit-learn preprocessing. Iris I sama dengan scale, memasukkan hasil scalingnya pada di mana yang dilakukan scaling ini array bukan pada data frame-nya. Kita jalankan. DF iris memasukkan ke dalam data frame iris I targetnya berupa label. Kita jalankan dan kita lihat isi dari DF iris I. Di sini dapat dilihat bahwa rentang nilai antar fiturnya lebih kecil. Selanjutnya DF iris ini digunakan untuk membuat grafik history untuk memudahkan dalam melihat datanya. Nah, seperti ini. Sebenarnya sama seperti yang di atas. Nah, di sini lebih jelas. Yang selanjutnya yaitu melakukan data splitting. Splitting merupakan 4 objek yang bisa menampung nilai X dan Y, di mana X menjadi independen atau penentunya dan Y merupakan suatu target atau dependen. X train, X test, Y train, Y test, train test, split, iris I, iris targetnya kita menggunakan task size random stat 10, artinya random stat sama dengan 10 merupakan kunci, di mana agar ketika kita mengambil sampling lagi untuk di split, randomnya baku dan tidak
berubah dan tidak berubah. Kita ulangi. Nah, tetap hasilnya. Selanjutnya, model setting dan fitting menggunakan data train. KNN Next pada baris pertama ini merupakan setting algoritmanya dari KNN Next. Yang kedua merupakan fitting dari eksekusi untuk training, di mana KKN disuruh belajar dengan data training. Kemudian kita tampilkan hasilnya. Setelah di-run, maka akan menampilkan parameter yang digunakan. Ini hasilnya. Selanjutnya kita melakukan prediksi label atau kelas. Di mana yang akan diprediksi yaitu X-test. Y-testnya merupakan label aslinya. Y-true dan Y-bred-nya menampung hasil dari prediksi. Kita jalankan. Berikut hasilnya. Nah, ini sudah sama satu-satu. Berarti hasilnya sudah tepat. Evaluasi kinerja modelnya. Di mana hasil prediksi yang tepat berupa diagonal. Sudah jelas ini merupakan diagonal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.